Suatu ketika saya sedang berceramah di salah satu masjid di Jalan Riau, Pekanbaru. Keluar dari masjid itu, saya diperlihatkan posting salah seorang yang rumahnya dekat dari masjid itu. Bunyi postingnya, anjing sedang menggonggong di dekat rumah saya. Yang dia maksud anjing itu saya. Lalu lama saya termenung, kenapa dia membenci saya? Siapa yang menyuruh dia membenci saya? Saya suruh cari siapa orang ini, di mana dia mengaji, apa yang dia pelajari, siapa gurunya. Setelah dicari-cari, barulah tahu dasar dia membenci saya itu 3. Yang pertama, karena Abdul Somad ini pelaku bid'ah. Maulid Nabi bid'ah, nuzul Quran bid'ah, menyambut tahun baru hijrah bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, tepung tawar bid'ah, zikir bersama bid'ah, haul bid'ah, besuluk bid'ah, tarekat bid'ah. Simple saja kaedahnya. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Abdul Somad adalah pelaku bid'ah, maka berarti dia dhalalah dan dia finnar. Maka Abdul Somad adalah mungkar, maka dia mesti dihabisi karakternya. Itulah mengapa dia bilang saya anjing. Lalu saya cari-cari, adakah ustadz ulama di dunia ini yang dianjingkan? Ternyata ada. Namanya Syekh Yusuf Al-Qardawi yang baru saja meninggal. Judul bukunya Iskatul Kalbil Awi Abdullah bin Yusuf Al-Qardawi. Membungkam anjing menggonggong Yusuf Qardawi. Kalau orang selevel Yusuf Al-Qardawi yang ulama dunia saja dianjingkannya, apalagi lah Abdul Somad. Kalau preman menganjingkan saya, itu biasa. Tapi kalau orang mengaji ke masjid, berarti itu keyakinan. Jadi semua pelaku bid'ah ini anjing. Itu akar yang pertama. Akar yang kedua, bahwa orang yang bertawassul itu musyrik. Sedangkan saya kalau berdoa bertawassul dulu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa akhussu bidzikri ahli silsilatit tariqah an-naqsabandiyah Syekh Bahauddin an-Naqsabandi, Syekh Khalid al-Baghdadi al-Kurdi, Syekh Abdullah Afandi, Syekh Sulaiman Al-Qarimi, Syekh Sulaiman Zuhdi, Syekh Abdul Wahab Rokan, sampailah ke guru-guru kami. Komplitlah sudah pelaku bid'ah dan musyrik. Tinggal satu lagi, kafir. Abdul Somad itu kafir. Kenapa? Karena dia mentakwil ayat mutasyabihan. Ar-Rahman 'alal arsy istawa mesti difahami al-julus wal istiqrar. Allah itu duduk di atas kursi, duduk di atas arasy. Kalau tidak meyakini Allah duduk di atas arasy, berarti dia kafir. Jadi Abdul Somad itu pertama mubtadi, pelaku bid'ah. Yang kedua musyrik karena bertawassul. Yang ketiga kafir karena mentakwil. Maka saya yang belajar mesti menunjukkan dalil amalan saya. Itulah asal muasal saya tulis buku ini. Kenapa 37 masalah populer? Karena waktu menyusun buku ini umur saya 37 tahun. Itu asal muasal. Jadi sebagai pengantar malam ini saya jelaskan dulu 3 masalah ini, nanti baru kita bahas dalam muzakarah. Saya tidaklah menggurui guru-guru saya sekalian. Ini yang hadir ini guru-guru. Saya hanya membacakan apa yang ada di dalam buku saya ini. Yang sudah dapat buku bisa kita buka bersama di halaman 17 angka Romawi, di halaman 14 angka Romawi, X I V, halaman 14 Romawi, baris yang keempat dari atas. Kelima, buku ini tidak ingin menggiring pembacanya kepada mazhab tertentu. Jadi saya tak ingin mengajak orang ikut saya, enggak. Yang diharapkan hanyalah agar setelah melihat pendapat para ulama, kita lebih memahami perbedaan, menghormati orang lain, mengikis fanatisme buta. Yang paling penting adalah tidak salah memilih musuh. Namun jangan sampai kita habiskan kebencian
hanya untuk orang yang membaca talqin, orang berzikir bersama. Masalah khilafiyah, hingga tak lagi tersisa sedikit kebencian untuk kristenisasi Israel, bahkan iblis sekalipun. Habis kebencian dalam hati itu hanya untuk orang menyebut Sayyidina, benci hanya menengok orang berzikir bersama, benci hanya menengok orang maulid Nabi, sampai iblis pun tak tersisa lagi kebencian. Kata iblis, tak ada lagi untuk aku, kata iblis. Kutunjukkan, mungkin belum terbaca atau sudah terbaca lupa, bahwa ada beberapa pendapat. Jadi saya fokuskan dalam 3 hal dan saya tak bacakan semuanya. Ada beberapa halaman yang sudah saya kasih tanda tadi. Kita lanjut ke halaman 82. Halaman 82. Sekarang kita pakai kaedah tadi. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Kalau bid'ah berarti dolalah. Kalau dolalah berarti finnar, masuk neraka. Halaman 82. Yang tulisan Arab nomor 2 dari atas. Annahu kana yusalli fi kulli yaumin wa lailatin alfa raka'atin ila an mata. Ali Zainal Abidin tiap hari solat 1000 rakaat sampai mati. Wa kana yusamma Zainal Abidina li ibadatihi. Dia dikasih nama Zainal Abidin karena saking banyak ibadahnya. Nama dia Ali, nama ayahnya Husain, nama ayah Husain itu Sayyidina Ali, nama emaknya Fatimah, nama ayahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pakai kaedah tadi, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, kalau bid'ah dolalah, kalau dolalah masuk neraka, berarti cicit Nabi masuk neraka. Saya sebetulnya awalnya mau menyusun orang-orang yang masuk neraka gara-gara kaedah 5 jari. Salah satunya cicit Nabi, karena tak pernah dilakukan Nabi. Mana ada hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad bin Hanbal, Musannaf Ibni Abi Syaibah menyebutkan Nabi sholat 1000 rakaat. Mana ada? Kalau begitu 1000 rakaat itu bid'ah. Kalau bid'ah berarti dolalah. Kalau dolalah masuk neraka, berarti cicit Nabi ini masuk neraka. Kita hitung lagi, siapa lagi yang masuk neraka gara-gara kaidah tadi. Halaman 83, baris bawah yang tulis Arab. Anil Auza'i wa ghairihi annahu kana yusalli fil yaumi alfa sajadah. Diriwayatkan dari Imam Al-Auza'i dan imam lainnya bahwa Imam Ali bin Abdullah bin Abbas, cucu Abbas, salat sehari semalam 1000 kali sujud. Mana pernah dibuat Nabi? Jadi dia ini masuk neraka. Udah 2 orang ini masuk neraka udah. Kita teruskan lagi. Halaman 84, tulis Arab yang bawah. Kana Amir la yazalu yusalli min tulu'is syamsi ilal asri. Amir bin Qais salat dari terbit matahari sampai waktu asar. Dari terbit matahari salat sampai asar. Fayan sharifu, selesai asar baru dia berhenti sholat. Wa qadin tafahat saqahu, kakinya bengkak. Mana pernah Nabi sholat dari terbit matahari sampai asar sampai kakinya bengkak? Carilah kalau ada hadisnya. Jadi kalau begitu Amir bin Qais pun masuk neraka. Udah berapa orang masuk neraka udah? Itulah makanya orang tuh menunjuk aja kau masuk neraka. Sedang ulama-ulama cucu cicit Nabi masuk neraka, apalagi lah Abdul Somad. Halaman 86, tulis Arab yang bagian atas. Kana Baqi, maksudnya Baqi bin Makhlad, yukhtimul Qur'ana kulla lailatin. Baqi bin Makhlad tiap satu malam khatam Quran. Fi salasa asyrata rak'ah, fi salasi asyrata rak'ah, khatam Quran dalam 13 rakaat. 13 rakaat khatam Quran. Wa kana yusalli bin nahari mi'ata rak'ah, salat siangnya 100 rakaat. Wa yasumud dahra, dan dia puasa tiap hari tak pernah makan. Bid'ah ini tadi buat Nabi. Dolalah, masuk neraka. Udah berapa orang masuk neraka? Ibu tinggal hitung aja lah berapa orang masuk neraka malam. Halaman 87. Qala Abdullah, maksud Abdullah di sini Abdullah bin Ahmad bin Ambal.
Kalau ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal qala Abdullah, itu maksudnya anak Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau ada Abdullah tak pakai bin dalam Sahih Bukhari, itu namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah dalam Musnad Ahmad maksudnya Abdullah bin Ahmad, anak Ahmad bin Hanbal. Apa kata dia? Kana abi, ayahku, yusalli fi kulli yaumin, tiap hari salat walailatin, tiap malam salasami'ati rak'ah, 300 rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal sholat sehari semalam 300 rakaat. Bid'ah, tak pernah dibuat Nabi. Tunjukkan hadisnya Nabi sholat 300 rakaat. Tak ada. Imam Ahmad bin Hanbal masuk neraka. Kita lanjutkan lagi. Halaman 87, tulis Arab pada bawah. Ahmad bin Hanbal yaqul, Imam Ahmad bin Hanbal berkata, Inilah ad'ullaha, aku berdoa untuk Imam Syafi'i fi sholati, dalam sholatku, bukan di luar sholat, bukan selesai sholat. Dalam sholat tu aku mendoakan Syafi'i. Apa doanya? Mundu arba'in sana, 40 tahun ku doakan Syafi'i dalam sholatku. Allahumma gfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris as-Syafi'i. Ampunkan aku, ampunkan umat ayahku, ampunkan Imam Syafi'i. 40 tahun. Masuk neraka Imam Hambali 2 kali. 2 kali masuk neraka gara-gara kaidah tadi. Halaman 88. Kenapa menggelegar suara Ustadz malam ini? Dibawa Pak Gubernur tadi makan nasi Arab, jadi naik minyaknya itu ke atas. Halaman 8, biar jangan serius sekali bapak-bapak. Halaman 88 baris atas. Wara'a jama'atun minas salaf. Menurut ulama salaf, yang dimaksud dengan ulama salaf 3 abad pertama, berdasarkan hadis khairul qurun qarni tsummal ladzina yalunahu tsummal ladzina yalunahu, abad 1, abad 2, abad 3. Apa katanya? Antuktaba lahul ayat minal Qur'an, dituliskan ayat Quran di atas kertas, summa yashrabaha, kemudian dimasukkan ke dalam air, diminum airnya. Mana ada diajarkan Nabi? Masuk neraka orang nih. Di Makkah banyak jual mangkok ayat kursi. Mangkok ayat kursi, saya pun beli. Saya udah berapa kali masuk neraka gara-gara mangkok itu. Ini salaf yang buat. Qala Mujahid, Mujahid berkata, Nabi punya sahabat namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas punya murid, ada nama muridnya Ikrimah, ada nama muridnya Ad-Dhahhak. Salah satu nama muridnya Mujahid. Apa kata Mujahid? La ba'sa an yuktabal Quran, boleh menuliskan ayat Quran. Wa yaghsilahu, air dari tulisan ayat Quran itu dimandikan. Wa yusqiyahul marida, dikasih minum ke orang yang sakit. Bid'ah ini, mana pernah dibuat Nabi? Masuk neraka Mujahid. Enak kali masukkan orang ke neraka ini memang. Itu maka orang itu bisa pengajian 1 malam 5-10 masjid. Orang isinya neraka, 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 neraka. Halaman 89. Fa idza faragha minas sholati, kalau selesai dia salat, asna 'ala Allah, dia pun memuji Allah. Wa man hadara bima warada min qawlihi Allahumma antas salam. Selesai itu, summa yastaqbil summa yaqbilu 'alal jamaah, summa ya'ti bit tahlilat. Kemudian dia bertahlil. Kemudian dilanjutkan pada halaman 92 baris paling atas. Fara'aituhu yaqra'ul Fatihah, aku melihat Imam Ibnu Taimiyah membaca surat Al-Fatihah, wa yukarriruha, diulangnya Al-Fatihah dari habis sholat subuh sampai terbit matahari, 45 menit. Dari azan subuh ke terbit matahari antara 45 menit sampai sejam. Ibnu Taimiyah membaca Fatihah dari habis sholat subuh sampai terbit matahari. Tak pernah dibuat Nabi. Bid'ah. Ibnu Taimiyah pun masuk neraka karena tak pernah dibuat Nabi. Jadi apa solusinya? Apa solusinya supaya orang ini tak masuk neraka? Ini yang perlu kita pikirkan malam ini. Cuma biar orang ini tak masuk neraka? Solusinya ada di halaman 37. Berbalik-balik ini Pak Ustadz. Iya. Solusinya ada di halaman 37. Mana dia solusinya? Tulis Arab paling atas, halaman 37. Qala Syafi'iyyu, Imam Syafi'i berkata, al bid'atu bid'atani, bid'ah itu 2, mahmudatun wa mazmumatun.
ada bid'ah mahmudah, ada bid'ah mazmumah. Fama wafaqas sunnata, kalau sesuai dengan sunnah, fahuwa mahmud, maka bid'ahnya itu bid'ah mahmudah. Wa ma khalafaha, kalau bertentangan dengan sunnah, fahuwa mazmum, maka dia bid'ah mazmumah, tercela. Imam Syafi'i lah yang menyelesaikan masalah-masalah tadi, bahwa yang dilakukan orang yang tadi-tadi itu adalah memang bid'ah, tapi bid'ah hasanah, bid'ah mahmudah, bid'atu huda. Imam Syafi'i lah yang menyelesaikan. Maka kata Imam Ahmad bin Hambal, kami banyak hafal hadis, tapi kami tak paham maknanya. Sampai Imam Syafi'i masuk ke Baghdad, barulah kami tahu mana hadis am, mana hadis khas, mana hadis mutlak, mana hadis muqayyad. Karena Imam Syafi'i lah yang menyusun pertama ilmu usul fiqh dalam kitab Ar-Risalah. Dipanggilnya muridnya namanya Rabi Al-Muradi. Rabi, tolong kau tuliskan dulu Ar-Risalah. Dituliskannya lah Ar-Risalah 300 halaman tanpa menengok referensi, jadi kitab usul fikih tertua di dunia. Dialah yang membagi bid'ah itu, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Sekarang datang ustadz, kalau mengajar laptopnya hidup, kalau laptopnya mati ilmunya hilang. Menyalah-nyalahkan Syafi'i. Apa tak cocoknya dipukulkan kitab itu ke kepala dia? Bapak Ibu, waktu Muhammad Al-Fatih merebut Konstantinopel, ustadz-ustadz di Konstantinopel itu, ustadz-ustadz orang itulah, orang-orang kawan sebelah itu, ustadz-ustadz orang itu sedang ikhtilaf tentang iblis itu sebesar apa. Mazhab satu mengatakan iblis itu sebesar pokok kayu, yang satu mengatakan iblis itu sebesar rumah. Berkelahilah orang itu di Konstantinopel, sampai akhirnya Muhammad Al-Fatih merebut Konstantinopel. Besok pagi baru orang itu terjaga. Rupanya kita berkelahi selama ini. Itulah yang terjadi di kita ini sekarang. Asik berkelahi, asal udah masuk 12 Rabiul Awal, bid'ah. Akhirnya minyak kita diambil, nikel kita diambil, habis negara kita pun diambil, gara-gara sibuk berkelahi tentang ini. Cuman cacing belum diambil orang itu lagi, batu bara, karena bisa berjalan di atas tanah. Itu batu bara yang di Sumatera Utara ini tak ada diambil orang itu. Yang di Kalimantan habis. Batu bara jangan tersinggung, nama saya Abdul Somad Batu Bara. Itulah mengapa kitab mazhab Syafi'i itu dimasakkan oleh ulama-ulama kita dulu. Konflik ini sudah lama, sejak dari zaman dulu. Berkelahilah kaum muda dengan kaum tua, kaum muda dengan kaum tua, sampai pada tingkat memfasikkan, membid'ahkan, mengkafirkan. Akhirnya berkumpullah orang di Maktab Islam Tapanuli menghadap Syekh Muhammad Yunus. Kata Syekh Muhammad Yunus, udah putus sudah hubungan orang ini, maka buatlah yang mempersatukan. Mempersatukan itu bahasa Arabnya wasala, maka buatlah al-jam'iyatul wasliyah. Jangan tepuk tangan dulu, nanti. Tanggal 30 November tahun 1930, asli produk Sumatera Utara. Asli produk Sumatera Utara. Jadi segala konflik yang terjadi di berbagai kota daerah sekarang tentang masalah membid'ahkan, memfasikkan, kalau mau solusinya balik seperti 100 tahun yang lalu, bahwa mesti kembali. Apa anggaran dasar al-jam'iyatul wasliyah? Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, mengikut kitab-kitab para ulama. Begitulah kami dulu diajarkan guru-guru kami di sekolah. Tapi bukan berarti saya tidak menganggap saudara kita yang hadir dari kalangan Nahdlatul Ulama. Di Nahdlatul Ulama, Abdul Somad ini sekretaris Bahsul Masail dari tahun 2009 sampai 2014. Di Muhammadiyah, penasehat Lazismu, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah. Di Perti, anggota Komisi Fatwa Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Di Al-Jamiatul Wasliyah sebagai komisi fatwa juga sekarang di Al-Jamiatul Wasliyah. Makanya setiap saya datang ke NU, ke Muhammadiyah, ke Perti, ke Al-Wasliyah, ada jamaah tabligh pun saya datang juga. Akhirnya bertanyalah salah satu ke saya, sebetulnya aliran Ustadz ini apa?
Bingung dia untuk buat laporan. Saya tanya, kau siapa? Saya Intel Pak Ustadz. Intel pun bingung mau menulis. Aliran apanya kawan ini? Saya dalam akidah Asy'ari, dalam fikih Syafi'i, dalam tasawuf Sunni, Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Karena kitab Ihya ini terlalu tebal, maka di Muallimin Al-Wasliyah dulu pakai ringkasannya, namanya Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin, yang diringkas oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Sedangkan dalam kitab fikih Syafi'i yang dipakai dulu di Muallimin, Tuhfatut Tullab Imam Zakaria Al-Ansori. Sedangkan akidahnya yang dipakai di Muallimin dulu, sanawiyahnya Al-Husunul Hamidiyah. Di aliyahnya Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin, yang mengajar Ustadz Hafiz Yazid. Jadi kalau mau ustadz-ustadz kita ini kuat, balik ke kitab-kitab itu lagi. Itu satu lagi solusi. Kalau tidak, dia tak mengakar. Mestinya keyakinan itu mengakar, terhunjam akarnya ke tanah, pucuknya ke atas. Datang pun angin puting beliung, dia sekedar patah saja, tercabut tidak. Yang terjadi sekarang ini, ke bawah tak berakar, ke atas tak berpucuk. Kemana air kencang, ke situ dia pergi. Apa nama pokoknya? Enceng gondok. Sebelum berangkat kerja, ditontonnya TV di rumah, TV kabel, Maulid bid'ah, Isra Miraj bid'ah, Nuzul Quran bid'ah, zikir bersama bid'ah. Masuk dia ke kantor, didengarnya radio bid'ah. Lama-lama atuk-atuknya dulu pun dibid'ahkannya. Bukan orang jahil yang balik ke Medan ini dulu, yang pulang ke Medan ini dulu langsung didikan Masjidil Haram. Namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, imam, meninggal tahun 1916. Salah satu muridnya namanya Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum diangkat jadi imam besar Masjid Raya oleh Sultan Delhi. Waktu Syekh Hasan Maksum sedang mengajar, datang muridnya bertanya, "Tuan Guru, nanti kalau Tuan meninggal, siapalah agaknya yang meneruskan kaji ini?" Ditunjuknya ke pintu, itulah orangnya. Orang yang ditunjuknya itu adalah Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis. Jadi mesti kita balikkan ke situ. Kenapa kita pegang yang lain? Kenapa tak kita pakai produk Sumatera Utara? Dihidupkan lagi kajian-kajian ini, itu yang akan menguatkan insya Allah. Jadi tabligh akbar pula jadinya.